Peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru di Indonesia tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui proses yang panjang akibat instabilitas politik. Pada masa demokrasi liberal pada tahun 1950 sampai dengan 1959, sistem parlementer membuat kabinet sering berganti karena lemahnya koalisi, sehingga pemerintahan tidak stabil dan juga pembangunan mulai terhambat. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, Presiden Soekarno menerapkan demokrasi terpimpin pada tahun 1959 dengan kekuasaannya yang lebih terpusat. Namun, sistem ini justru memunculkan ketegangan baru, terutama dengan meningkatnya peran militer dan Partai Komunis Indonesia. Selain itu, krisis mencapai puncaknya juga pada peristiwa Gerakan 30 September 1965 yang mengguncang keamanan nasional dan menurunkan kepercayaan terhadap pemerintahan Orde Lama. Situasi ini membuka jalan bagi Soeharto yang melalui surat perintah 11 Maret memperoleh kewenangan untuk memulihkan keadaan. Dari titik inilah Orde Baru dimulai, menandai berakhirnya kekuasaan Soekarno, dan pemerintahan baru kemudian menekankan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi sebagai respons atas kegagalan sistem sebelumnya, sekaligus menghadirkan kekuasaan yang lebih terpusat. Pada masa pemerintahan Soeharto, kebijakan penggabungan partai politik lahir dari upaya menciptakan stabilitas nasional demi mendukung pembangunan ekonomi. Pemerintah menilai kegagalan pembangunan di era sebelumnya dipicu oleh sistem multipartai yang syarat konflik ideologi. Melalui slogan "politik tidak, ekonomi ya", arah kebijakan difokuskan pada stabilitas agar program pembangunan berjalan tanpa hambatan. Setelah kemenangan besar golongan karya dalam pemilu 1971, pemerintah memiliki kekuatan untuk mendorong penyederhanaan partai. Proses ini memuncak pada tahun 1973 ketika 10 partai politik dilebur menjadi 3 kekuatan utama. Kelompok pertama, Partai Islam bersatu dalam Partai Persatuan Pembangunan. Sementara Partai Nasionalis dan Non-Islam bergabung menjadi Partai Demokrasi Indonesia. Golkar tetap berdiri sendiri sebagai kekuatan politik dominan yang didukung oleh pemerintah. Kebijakan ini memang menciptakan stabilitas politik secara formal dan mempermudah pengelolaan pemerintah. Namun di balik itu, ruang kebebasan politik menjadi terbatas. Penggabungan paksa berbagai kepentingan memicu konflik internal. Sementara kebijakan masa mengambang menjatuhkan partai dari rakyat. Hasilnya stabilitas yang tercipta lebih bersifat semu, sekaligus mengukuhkan dominasi Golkar dalam perpolitikan Indonesia saat itu. Pada masa Orde Baru, sistem politik Indonesia mengalami perubahan besar. Jumlah partai disederhanakan menjadi 3, yaitu Golkar, PPP, dan PDI, dengan tujuan menciptakan stabilitas politik. Namun dalam praktiknya, Golkar menjadi kekuatan yang paling dominan. Golkar bukan sekedar partai politik, tetapi menjadi alat utama pemerintah untuk mempertahankan kekuasaan. Melalui dukungan birokrasi dan militer, masyarakat diarahkan untuk memilih Golkar dalam setiap pemilu. Akibatnya, Golkar selalu memenangkan pemilu dan menguasai panggung politik. Di sisi lain, muncul konsep masa mengambang yang membatasi keterlibatan masyarakat dalam politik. Rakyat hanya berperan sebagai pemilih pasif, sementara partai oposisi kesulitan menjangkau mereka. Akibatnya, demokrasi pada masa itu menjadi terbatas. Meskipun pemilu tetap dilaksanakan, pilihan politik rakyat sebenarnya telah diarahkan. Kesimpulannya, dominasi Golkar dan kebijakan masa mengambang berhasil menciptakan stabilitas, namun dengan konsekuensi terbatas kebebasan dan partisipasi politik masyarakat.
Peristiwa Kuda Tuli menjadi salah satu momen penting dalam sejarah politik Indonesia pada masa Orde Baru. Konflik bermula dari perpecahan di tubuh Partai Demokrasi Indonesia antara kubu Megawati Soekarno Putri yang didukung masyarakat pro-demokrasi dan kubu Surjadi yang didukung oleh pemerintah. Pada tanggal 27 Juli 1996, ketegangan memuncak ketika kantor DPP PDI di Jakarta yang dikuasai oleh kubu Megawati diserang oleh massa lawan. Bentrokan terjadi, kekerasan pecah dan kerusuhan meluas ke berbagai wilayah kota. Aparat keamanan turun tangan, namun justru dikritik karena tindakan represif terhadap warga sipil. Peristiwa ini menimbulkan korban jiwa, ratusan luka-luka, dan puluhan orang hilang. Lebih dari sekadar konflik partai, Kuda Tuli menjadi simbol perlawanan terhadap kekuasaan yang otoriter. Peristiwa ini memperkuat gerakan pro-demokrasi yang pada akhirnya berujung pada runtuhnya Orde Baru pada tahun 1998. Pada pertengahan 1900-an, kekuasaan Orde Baru di bawah Soeharto mulai melemah. Meskipun berhasil menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi selama puluhan tahun, rezim ini juga diwarnai praktik korupsi, kolusi, dan juga nepotisme, serta pembatasan kebebasan pers dan juga politik. Kritik dari mahasiswa dan intelektual pun semakin kuat, sehingga situasi memburuk pada saat krisis moneter di tahun 1997 yang melanda Indonesia, yang mengakibatkan nilai rupiah jatuh, harga kebutuhan pokok yang melonjak, dan juga kemiskinan yang meningkat. Krisis ini memicu gelombang demonstrasi besar yang dipimpin oleh mahasiswa yang menuntut reformasi dan juga perubahan sistem pemerintahan. Puncaknya terjadi pada tragedi Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998 yang semakin memperkuat tekanan terhadap pemerintah. Akhirnya, pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri dengan menandai berakhirnya Orde Baru dan dimulainya era reformasi. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini. Dan pada masa itu, Indonesia mulai menuju sistem yang lebih demokratis melalui pemilu yang lebih terbuka, kebebasan pers, dan partisipasi politik yang lebih luas, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan.